Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas film lanjutan High and Low yang berjudul High and Low The Worst yang rilis pada tahun 2019 kemarin. Film ini disutradarai oleh Shigeaki Kubo, dibintangi oleh Yuki Yamada, Kazuma Kawamura, dan Koki Maeda. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film High and Low The Worst. Semoga. Setelah geng Sword berhasil menggagalkan rencana Koryu Group membangun kasino di wilayah Sword, Murayama sadar bahwa pertarungan di wilayah Sword sangatlah berbahaya. Murayama yang menjadi pemimpin SMK Oya sekaligus siswa paruh waktu di sekolah tersebut memiliki ide untuk memisahkan geng SMK Oya siswa paruh waktu dan siswa reguler. Siswa paruh waktu akan fokus melindungi wilayah Sword dan tidak akan ikut campur urusan siswa reguler. Hal ini membuat Todoroki, siswa reguler terkuat di SMK Oya, marah dan tak terima. Todoroki masih berambisi menguasai seluruh siswa reguler maupun siswa paruh waktu. Todoroki kembali menantang Murayama. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Kekuatan Todoroki, sang penguasa siswa reguler, cukup membuat Murayama kesulitan. Namun Murayama kembali membuktikan kepada semua orang bahwa dialah satu-satunya raja di SMK Oya. Murayama menghajar Todoroki hingga babak belur dan melukai salah satu matanya. Dengan kekalahan Todoroki ini, maka keputusan Murayama sudah tidak ada yang berani mengganggu gugat. Itu artinya kepemimpinan SMK Oya dipecah menjadi dua, yaitu pemimpin siswa reguler dan pemimpin siswa paruh waktu. Di tempat lain, 5 sahabat menghadiri upacara pemakaman seorang nenek yang sejak dahulu merawat mereka. 5 sahabat itu adalah Seiji, Madoka, Fujio, dan kakak beradik Ochi bersaudara. Mereka berlima mengenang masa-masa indah bersama nenek Sada saat masih kecil dahulu. Sebenarnya jumlah mereka ada 6. Fujio lalu bertanya mengenai sahabat yang satunya yang bernama Arata. Madoka mendapat kabar bahwa saat ini Arata bergaul dengan orang-orang yang berperilaku buruk. Seiji dan Fujio lalu teringat masa kecil mereka berenam yang tinggal di perumahan kumuh Hope Hill. Sang nenek selalu memberi mereka cemilan meskipun hanya sebatas timun bengkok. Namun mereka berenam sudah sangat bahagia. Mereka berenam berjanji akan saling menjaga satu sama lain selamanya. Di pertemuan ini, kelima sahabat berbincang mengenai keseharian mereka saat ini. Seiji tak disangka menjadi murid paling pintar di SMA Sutoku. Teman-temannya pun kagum padanya. Fujio lalu memberitahu teman-temannya dia akan kembali sekolah di SMK Oya setelah dahulu saat kelas 2 dia sempat pindah ke desa menemani kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, Fujio pun kembali ke SMK Oya dan meneruskan impiannya menjadi penguasa SMK Oya. Keesokan harinya, Fujio langsung menemui 2 sahabatnya di SMK Oya, yaitu Jamuo dan Tsukasa. Dahulu sebelum pindah ke desa, Fujio dan Tsukasa adalah 2 orang kuat yang cukup ditakuti. Dengan kembalinya Fujio, Tsukasa kembali bersemangat. Tsukasa memperkenalkan Fujio pada pasukan yang dia pimpin. Tsukasa berkata, mulai hari ini, Fujio akan menggantikannya menjadi pemimpin faksi miliknya. Anak buah Tsukasa sempat bingung. Fujio langsung membuktikan, meskipun cebol, Fujio bertarung melawan 10 orang sekaligus dan mengalahkan mereka sendirian tanpa berkeringat. Kembalinya bergabungnya duo Fujio dan Tsukasa menjadi faksi yang diperhitungkan di SMK Oya. Di markas mereka, Jamuo memberitahu Fujio daftar orang kuat di SMK Oya. Yang pertama sudah pasti the one and only sang raja Murayama. Namun Murayama membuat keputusan untuk memisahkan siswa reguler dan siswa paruh waktu. Murayama fokus menjadi pemimpin siswa paruh waktu, sementara Todoroki masih menjadi siswa reguler yang paling kuat. Namun kekurangan Todoroki adalah dia tidak bisa bergaul. Itulah kenapa geng Todoroki hanya beranggotakan 2 orang saja. Bahkan Tsukasa sendiri yang siswa reguler lebih menyukai sifat Murayama yang notabene siswa paruh waktu daripada sifat Todoroki. Tapi bagaimanapun, saat ini belum ada siswa reguler yang bisa mengalahkan Todoroki.
Setelah perpecahan yang dilakukan oleh Murayama, di kalangan siswa reguler sendiri terdapat beberapa faksi yang menonjol. Yang pertama adalah faksi Chunchun yang dipimpin oleh Nakagoshi dari kelas 2. Faksi ini memiliki pasukan yang sangat banyak. Faksi berikutnya adalah faksi Yasukyo yang dipimpin oleh dua monster Yasushi dan Kiyoshi. Fujio dan Tsukasa mengenal mereka berdua karena mereka tinggal di perumahan yang sama alias tetanggaan. Baru saja diomongi, Yasushi dan Kiyoshi mendatangi Fujio dan Tsukasa. Tak hanya itu saja, dua anggota Todoroki juga datang. Ternyata dua anggota Todoroki juga tetangga Fujio. Fujio pun bersemangat karena orang-orang kuat di SMK Oya kebanyakan adalah tetangganya sendiri. Di depan semua orang yang ada di sana, Fujio berkata kalau dia akan menantang Todoroki setelah Todoroki sembuh dari lukanya. Fujio akan menghajar siapapun yang menghalanginya. Malam harinya, seorang pria yang bernama Sachio menerobos masuk ke dalam sebuah klub malam. Sachio menghajar semua orang yang menghalanginya hingga babak belur. Tujuan Sachio datang ke sana adalah untuk menyelamatkan adik kandungnya yang bernama Yui yang diculik dibawa pergi oleh berandalan. Setelah diselamatkan, Sachio menyuruh Yui melanjutkan sekolah dan melarang Yui kembali bergaul dengan para berandalan itu. Keesokan harinya, Yui kembali bersekolah. Ternyata Yui dan Madoka adalah sahabat. Madoka sangat senang Yui akhirnya mau kembali melanjutkan sekolah. Di dalam SMK Oya, duo Fujio dan Tsukasa bertemu dengan Todoroki. Fujio langsung maju menantang Todoroki nanti setelah dia sembuh. Namun Todoroki langsung menendang Fujio. Fujio menolak bertarung sebelum Todoroki benar-benar sembuh. Di dalam WC, Fujio mendengar sesuatu yang aneh. Ternyata di sana ada beberapa siswa yang sedang transaksi narkoba Red Rum. Setelah menghajar siswa-siswa itu, Fujio memperlihatkan barang bukti Red Rum pada Tsukasa. Keributan mengenai Red Rum itu akhirnya terdengar sampai di telinga Murayama. Murayama langsung memberitahu pasukan siswa paruh waktu mengenai Red Rum yang kembali beredar. Namun di sini Murayama kehilangan fokus saat membaca pesan di HP karena dia baru saja dipecat dari pekerjaannya lagi. Murayama pun sedih karena cita-citanya pingin beli motor tidak kunjung terwujud. Sahabat Murayama yang bernama Seki lalu menyuruh Murayama menemui ayahnya yang juga seorang mandor. Seki akan merekomendasikan Murayama untuk bekerja di tempat ayahnya. Murayama langsung bertemu dengan ayah Seki. Ayah Seki yang menjadi mandor terpaksa menerima Murayama karena Murayama adalah sahabat anaknya. Di sini Murayama akan bekerja dengan Ochi bersaudara menjadi kuli bangunan. Saat sedang berjalan, Ochi bersaudara tak sengaja melihat Arata yang secara sembunyi-sembunyi menjual Red Rum kepada para pekerja. Namun saat ditemui, Arata malah kabur. Malam harinya, Fujio dan yang lain terkejut saat mengetahui saat ini Arata bekerja menjadi pengedar Red Rum. Kelima sahabat ini akan menyelidiki kenapa Arata bisa menjadi rusak seperti itu. Di tempat lain, Arata berjalan memasuki rumah susun Hope Hill yang sudah rusak dan ditinggalkan. Ternyata di dalamnya terdapat pabrik Red Rum yang dijalankan oleh geng pecahan dari geng Dub. Geng ini bernama geng Kidra. Kidra memanfaatkan momen hancurnya Kuryu dengan membuat kembali Red Rum dan mengedarkannya di kalangan anak-anak sekolah. Dua orang anggota Kidra lalu melapor kalau ada yang mengobrak-abrik klub malam dan membebaskan salah satu tawanan mereka yang bernama Yui. Mereka pun berencana mengambil Yui kembali. Keesokan harinya, Murayama mengumpulkan semua faksi siswa reguler di aula sekolah. Semua faksi berkumpul, termasuk Todoroki juga ada di sana. Baru pertama kali melihat Murayama, Fujio langsung ngefans dengannya. Di sini, Murayama mengamuk di hadapan semua faksi. Murayama mendengar narkoba Red Rum sudah beredar di kalangan siswa reguler. Murayama tidak akan memaafkan siapapun yang berani memakai Red Rum di SMK Oya. Jamuo kemudian memberitahu Murayama kalau masalah Red Rum ini juga sudah beredar di tempat-tempat lain. Bahkan SMK Housen yang ada di kota sebelah juga mengalami masalah yang sama.
Hosen sendiri adalah sekolah yang sangat brutal di mana semua siswanya berkepala botak kecuali pemimpin-pemimpin faksi mereka. Hosen adalah salah satu SMA berandalan yang ditakuti saat ini. Ada 4 pemimpin terkuat di SMA Hosen. Mereka adalah Yuken, Sawamura, Jinkawa, dan Shida. Dan ada satu lagi orang terkuat di SMA Hosen yang mengendalikan 4 orang tersebut. Mendengar hal itu, Fujio menjadi bersemangat. Fujio sangat penasaran dengan SMA Hosen. Murayama lalu kembali menekankan kalau mereka harus fokus memberantas red ram di wilayah SMK Oya. Di pertemuan ini, tak disangka pemimpin faksi Chunchun, Nakagoshi, adalah fans berat Fujio sejak SMP. Dengan sukarela, Nakagoshi berkata kalau mulai saat ini dia akan menjadi pengikut Fujio. Hal ini dilihat oleh Murayama. Murayama lalu memberitahu Todoroki seberapa kuatnya Todoroki kalau dia tidak punya teman akan percuma. Todoroki harus belajar dengan Fujio yang memiliki teman yang banyak. Itulah pemimpin sebenarnya. Fujio lalu mendekati Murayama. Fujio meminta izin jika nanti dia berhasil menjadi pemimpin siswa reguler. Maukah Murayama bertarung dengannya? Murayama hanya melet mendengar ucapan itu. Di dalam SMA Hosen, orang yang menjadi pemimpin Hosen saat ini ternyata adalah Sachio. Sachio mendapat laporan mengenai red ram yang sudah beredar di kalangan siswa Hosen. Sachio memerintahkan anak buahnya yang bernama Sabakan untuk menelitinya. Di sini, salah satu pemimpin Hosen yang bernama Sawamura tidak hadir karena sedang menjalankan tugas penting yang diberikan oleh Sachio. Ternyata, Sawamura ditugaskan untuk melindungi Yui secara diam-diam. Madoka yang melihatnya lalu curiga dan menghajar Sawamura. Tiba-tiba pasukan Kidra datang menculik Yui. Sawamura pun maju dan menghajar semua orang yang macam-macam dengan Yui. Pasukan Kidra itu pun mengetahui identitas Sawamura yang berasal dari SMA Hosen. Karena tak sanggup melawan Sawamura, mereka pun kabur. Di tempat lain, Ochi bersaudara menemui Tetsu dan Chiharu yang sedang asik makan es krim. Ochi bersaudara adalah tetangga Chiharu di rumah susun yang sama. Mereka bertanya mengenai red ram pada Chiharu. Chiharu lalu bercerita kalau awalnya red ram dikembangkan sebagai salah satu pendapatan Koryo Group dengan dibantu geng Dap untuk mengedarkannya. Setelah pertempuran di bekas stasiun, Chiharu tidak pernah mendengar kabar geng Dap dan red ram lagi. Di tempat kerja, saat sedang memasang plafon, Murayama melihat seorang pria yang marah-marah dan menyalahkan pekerjaannya. Padahal Murayama sudah bekerja dengan baik. Murayama pun kesal dan mengejar orang itu. Namun aksinya dia urungkan karena Murayama melihat pria itu memberi Pak Mandor sejumlah uang untuk upah tambahan bagi Murayama dan yang lain. Ternyata orang itu baik juga. Ochi bersaudara lalu menemui Murayama. Mereka menyebut pria yang tadi marah-marah adalah seorang bos cilok. Dulunya dia adalah pekerja kasar seperti mereka, namun karena berjuang dengan gigih, orang itu bisa menjadi bos cilok yang sukses. Bahkan gedung yang mereka bangun adalah gedung yang akan menjual berbagai jenis cilok. Pak Mandor lalu menemui Murayama. Pak Mandor memberitahu Murayama perbedaan antara anak-anak dan dewasa. Anak-anak hanya suka bermimpi, sedangkan orang dewasa berusaha mewujudkan mimpinya. Di depan kuil, Sachio melihat Fujio yang menyelamatkan seorang nenek yang hampir terjatuh. Namun malah Fujio sendiri yang terjatuh. Sachio yang kasihan membantu Fujio mengobati lukanya dan memberi Fujio minuman. Mereka berdua pun berkenalan. Fujio berterima kasih pada Sachio yang telah memberinya minuman. Saat melihat pemandangan dari atas bukit, Sachio bertanya apakah Fujio pernah berada di posisi puncak. Fujio menjawab kalau saat ini dia sedang berjuang mencapai puncak di sekolahnya. Fujio pun balik bertanya apakah Sachio pernah merasakan menjadi pemimpin. Sachio lalu menjawab kalau dia juga belum pernah merasakan puncak yang sesungguhnya. Di dalam makam, Seiji menemui Arata yang sedang nyekar di makam nenek yang dahulu merawat mereka berenam. Seiji bertanya kenapa Arata bersikap aneh dan selalu menghindar. Arata malah marah-marah dan menyuruh Seiji tidak ikut campur urusannya. Arata memukul Seiji dan kemudian pergi. Di tempat lain, Yasushi yang sedang sendirian dikepung oleh sekelompok orang beratribut Hosen. Mereka menghajar Yasushi hingga babak belur. Di tempat lainnya lagi, sekelompok orang mengepung Sawamura dan Sabakan.
orang-orang itu mengaku sebagai siswa SMA Oya. Namun Sawamura mengenal salah satu orang yang pernah berusaha menculik Yui. Karena identitasnya diketahui, orang itu menghajar Sawamura hingga tak sadarkan diri. Di warung makan, Ochi bersaudara memberitahu Murayama. Mereka mendapat informasi kalau yang mengedarkan Red Rum saat ini adalah geng pecahan geng Daup yang bernama Kidra. Murayama pun teringat kalau sebelumnya dia pernah menghabisi geng Kidra. Murayama tidak menyangka mereka masih berani macam-macam di wilayahnya. Di dalam rumah sakit, Sachio emosi melihat Sawamura yang koma tak sadarkan diri. Karena orang yang menghajar Sawamura mengaku siswa SMA Oya, Sachio menyiapkan pasukan Housen untuk melakukan serangan balas dendam. Di dalam SMA Oya, Fujio mendapat laporan banyak siswa SMK Oya yang dihajar pasukan botak yang mengaku dari SMA Housen. Fujio lalu membaca surat deklarasi perang yang dikirim oleh SMA Housen. Fujio langsung menerima tantangan itu. Fujio meminta semua siswa SMA Oya mengesampingkan ego masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini. Para siswa reguler SMK Oya pun bersemangat mengikuti ajakan Fujio. Malam harinya, Fujio menemui Todoroki yang baru saja melepas perban di matanya. Fujio meminta Todoroki membantunya dalam pertempuran melawan Housen besok. Karena sejujurnya, Fujio tidak tahu menahu mengenai kekuatan Housen. Fujio hanya ingin melindungi SMK Oya, itu saja. Tak disangka, Todoroki bersedia membantu Fujio. Keesokan harinya, pasukan SMA Housen berbondong-bondong keluar dari kereta mendatangi SMK Oya. Hingga sampailah mereka di bawah jembatan, di mana di sana sudah ada pasukan SMK Oya yang bersiap-siap. Fujio terkejut melihat Sachio ternyata adalah pemimpin SMA Housen. Pertempuran antara dua sekolah preman ini pun dimulai. Semua orang bertarung dengan penuh emosi satu sama lain. Pertarungan terjadi dengan sangat brutal. Namun karena jumlah siswa Housen yang jauh lebih banyak, membuat siswa SMK Oya kesulitan. Tanpa adanya bantuan siswa paruh waktu, para siswa reguler SMA Oya terlihat kesulitan menghadapi kekuatan Housen. Meskipun Todoroki berhasil menghajar beberapa siswa Housen, namun siswa SMK Oya yang lain ternyata masih kesulitan. Mereka tidak mampu lagi melawan. Di saat Fujio hendak berhadapan langsung dengan Sachio, tiba-tiba Murayama dan pasukan paruh waktu SMK Oya datang. Murayama menyuruh semua orang menghentikan perkelahian yang sia-sia ini. Murayama memberitahu kalau mereka semua telah diadu domba oleh Kidra. Tadaka kemudian datang memberitahu Sachio dan yang lain kalau Sawamura telah sadar. Sawamura memberitahu bahwa yang menyerang mereka bukanlah siswa SMK Oya, tetapi Kidra. Setelah mengetahui informasi ini, semua orang pun membubarkan diri. Saat sedang beristirahat, Fujio memuji kekuatan Housen yang dipimpin oleh Sachio setelah barusan berhasil membuat para siswa SMK Oya babak belur. Todoroki lalu memberitahu Fujio bahwa di kota sebelah ada sekolah yang jauh lebih kuat dari Housen. Sekolah itu bernama Suzuran. Saat ini, Suzuran dipimpin oleh seorang siswa yang bernama Lao. Tahun lalu, Sachio pernah bertarung melawan Lao. Namun Sachio babak belur dibuatnya. Fujio pun kaget mendengar ternyata masih ada orang yang jauh lebih kuat dari Sachio. Fujio pun penasaran. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan Lao dari Suzuran. Malam harinya, di saat 5 sahabat sedang berkumpul, Seiji bercerita mengenai Arata. Seiji menyebut kalau Arata saat ini sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Seiji gagal membujuk Arata untuk kembali berkumpul dengan mereka. Madoka lalu bercerita, dia mendapat informasi ibu Arata sedang dirawat di rumah sakit karena kanker. Arata terpaksa bekerja menjadi pengedar narkoba untuk biaya pengobatan ibunya. Mendengar hal itu, meskipun tujuannya mulia, Fujio merasa apa yang dilakukan Arata tidaklah benar. Fujio berniat akan menemui Arata di markas Kidra besok. Di tempat lain, Arata mendengar perbincangan Kidra yang meremehkan kekuatan SMK Oya dan Housen yang mudah saja ditipu oleh mereka.
Arata mencoba memperingatkan tentang bahaya meremehkan SMK Oya, namun akibatnya dia sendiri malah dihajar oleh bosnya sendiri. Gara-gara hal ini, Kidra memecat Arata begitu saja. Di tempat lain, Sawamura memberitahu Sachio bahwa geng yang menculik Yui dan mengedarkan narkoba Red Rum adalah geng Kidra. Sawamura meminta maaf tidak bisa memberitahu hal ini lebih awal. Keesokan harinya, Seiji menemui Fujio. Seiji berniat membantu Fujio menyerang markas Kidra. Namun Fujio menyuruh Seiji yang orang berpendidikan untuk fokus sekolah saja. Biar urusan baku hantam serahkan saja pada Fujio. Fujio berjanji dia akan membawa Arata kembali pulang. Di tengah perjalanan, Fujio ditemui oleh pasukan SMK Oya yang mendengar kabar Fujio akan menyerang markas Kidra. Mereka akan membantu Fujio. Di sini Todoroki juga datang mendukung Fujio. Sesampainya di depan markas Kidra, mereka bertemu dengan pasukan Housen yang juga datang ke sana. Sachio akan membantu Fujio menghabisi Kidra. Di tempat lain, Seiji mendengar teman sekelasnya mengejek siswa SMK Oya yang bodoh dan bisanya hanya tawuran saja. Seiji yang emosi langsung menghajar temannya itu. Seiji menyuruh temannya tidak berkata sembarangan mengenai SMK Oya. Di depan markas Kidra, pasukan SMK Oya dan Housen langsung bergerak memasuki komplek markas Kidra. Semua pasukan Kidra pun keluar menghadang mereka. Tanpa basa-basi, Fujio langsung mengerahkan pasukannya. Pertempuran melawan Kidra pun berlangsung sengit. Dengan bantuan siswa SMA Housen, Fujio dan pasukannya berusaha menjebol pertahanan musuh. Dari atas gedung, Kidra melempari para siswa dengan batu. Pasukan Kidra bertarung dengan membabi buta seperti tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Mereka seperti sedang terpengaruh obat-obatan. Dengan bantuan pasukan Housen, mereka akhirnya berhasil menjebol pertahanan Kidra. Melihat kesempatan ini, Sachio menyuruh Fujio naik ke atas untuk menyelamatkan temannya. Setelah berhasil naik, Fujio bergegas mencari keberadaan Arata. Di jalanan, bala bantuan Kidra datang. Saat mereka hendak masuk, tiba-tiba Ochi bersaudara datang menghadang mereka. Tak hanya itu saja, Murayama dan pasukan paruh waktu juga datang karena Kidra sudah meresahkan wilayah Sword. Murayama dan pasukannya langsung maju. Murayama langsung menghajar musuh dengan membabi buta. Di dalam, setelah melewati beberapa musuh, Fujio berhasil masuk ke dalam markas Kidra. Fujio melihat Arata yang berusaha mencuri uang di dalam berangkas. Fujio pun menghentikannya. Fujio menyuruh Arata membuang semua uang haram itu. Fujio berusaha menyadarkan Arata bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Namun Arata malah balik menghajarnya. Fujio menerima pukulan Arata tanpa membalas. Fujio bersedia menerima pukulan Arata sepuasnya jika hal itu bisa membuat Arata sadar. Arata pun menangis. Fujio memberitahu Arata bahwa Arata tidak sendirian. Arata masih memiliki teman yang bersedia membantunya. Fujio tidak ingin Arata terjerumus jalan yang salah. Saat Fujio akan memukul Arata, Ochi bersaudara datang menghentikannya. Arata pun terharu mengetahui semua teman-temannya masih peduli padanya. Arata menyesali semua perbuatannya. Di luar, sekali lagi Murayama berhasil mengalahkan Kidra. Pertarungan pun berakhir. Fujio membawa Arata kembali berkumpul dengan 5 sahabatnya. Fujio, Madoka, Seiji, dan Ochi bersaudara memberi Arata uang yang mereka miliki untuk biaya pengobatan ibunya. Di depan makam nenek, mulai saat ini 6 sahabat ini akan kembali bersatu untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, di depan kuil, Fujio yang penasaran menantang Sachio untuk bertarung. Sementara itu di SMK Oya, Murayama memberikan pengumuman kalau mulai saat ini dia mengundurkan diri dari SMK Oya. Murayama meminta semua siswa untuk menjaga SMK Oya segenap hati seperti apa yang dia lakukan sebelumnya. Kembali ke depan kuil, Fujio terlihat telah babak belur dihajar oleh Sachio. Todoroki kemudian memapah Fujio. Melawan Todoroki juga belum tentu menang. Fujio sudah sok-sokan menantang pemimpin SMA lain.
Sachio tersenyum melihat semangat Fujio yang masih membara. Di depan SMK Oya, Murayama dan dua sahabatnya, Furuya dan Seki, memberikan penghormatan terakhir kepada SMK Oya. Semua orang pun bersorak. Beberapa bulan kemudian, di depan pagar SMA Suzuran, Fujio dan teman-temannya mengintip ingin tahu sosok Lao yang kabarnya sangat kuat. Ternyata di bawah mereka dipergoki oleh siswa-siswa Suzuran. Fujio dan temannya itu pun memutuskan untuk kabur. Di tempat lain, Murayama akhirnya bisa kredit motor. Murayama, Furuya dan Seki pun membuat geng motor bertiga. Dan berakhirlah alur cerita film High and Low The Words ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan malu bekerja menjadi kuli bangunan seperti Murayama. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!